Ya, pemirsa, pemerintah mengklaim program Kartu Prakerja sukses meningkatkan kemampuan dan kompetensi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dunia kerja. Manajemen pelaksanaan program Kartu Prakerja mengaku dalam 1 bulan, sepertiga lulusan prakerja berhasil mendapatkan pekerjaan pasca menyelesaikan pelatihan. Pemerintah mengklaim PMO program Kartu Prakerja mampu meningkatkan skill masyarakat khususnya para pencari kerja. Manajemen pelaksana atau PMO program Kartu Prakerja mencatat pihaknya sudah merekrut sebanyak 1,14 juta masyarakat dari target 1 juta yang dilatih pada 2023. Direktur Eksekutif PMO Program Kartu Prakerja Denny Puspapurbasari menilai pelaksanaan program prakerja sudah tepat, di mana sepertiga peserta yang tadinya menganggur berhasil mendapatkan pekerjaan dalam 1 bulan pasca menyelesaikan pelatihan. Jadi tahun 2023 kita diberikan anggaran untuk 1 juta orang, tetapi realisasinya bisa 14% lebih tinggi, yaitu 1,14 juta orang. Nah, dari jumlah ini memang pendaftarnya oversubscribe hampir 4 kali lipat. Karena itu buat teman-teman prakerja yang belum mendapatkan kesempatan mendapatkan program Kartu Prakerja di tahun 2023 bersabar karena memang uang pemerintah terbatas. Jumlah orang yang tadi Pak menganggur kalau dari survei evaluasi PMO Prakerja internal ya, dan survei kita itu dilakukan hanya 1 bulan pasca adik-adik prakerja menyelesaikan pelatihan. Meski program pelatihan dilakukan dalam waktu yang singkat, program prakerja diyakini telah membantu meningkatkan kompetensi para pesertanya. Para lulusan Kartu Prakerja paling banyak mendapat pekerjaan sebagai tenaga administrasi perkantoran, termasuk dalam bidang HRD hingga tenaga penjualan dan pemasaran atau sales. Dari Jakarta, Adi Firmansyah, IDX Channel. Ya, pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memberikan sinyal program Kartu Prakerja bakal dilanjutkan pemerintahan Prabowo Gibran. Hal ini lantaran program Kartu Prakerja dipandang sukses meningkatkan skill masyarakat dalam penyerapan tenaga kerja. Ya, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Sekretaris Komite Cipta Kerja Susiwiono Mugiarso menilai program Kartu Prakerja mengalami keberhasilan sejak dilaksanakan pada tahun 2022, maksud kami 2020. Di mana di era kepemimpinan Jokowi. Hal ini dipandang bisa dilanjutkan pemerintahan Prabowo Gibran yang memiliki jargon keberlanjutan. Menurut Susiwiono, manajemen pelaksana program Kartu Prakerja bahkan sudah disiapkan kebutuhan anggaran prakerja di tahun 2025 beserta jumlah target peserta di tahun depan. Keberlanjutan program. Kami sangat mengharapkan program ini nanti ke depan tetap harus kita lanjutkan, melihat ke depan kita makin membutuhkan program-program untuk pengembangan human resource kita, terutama prakerja ini dari sisi manfaat memang tujuannya untuk mendorong masalah kompetensi dan masalah kemampuan kompetensi upskilling, reskilling dari para pekerja kita. Jadi kalau kita lihat program-program seperti ini akan makin dibutuhkan pada saat kita masuk di dalam. Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik kita hari ini, pemerintah pastikan kelanjutan program Kartu Prakerja sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Peter Abdullah, Direktur Eksekutif Segara Research Institute. Baik, halo, selamat pagi Pak Peter. Selamat pagi Mas Pras. Ya, salam sehat Pak. Salam sehat. Terima kasih juga atas waktu dan kesempatan ini terkait dengan Kartu Prakerja. Tapi sebelum membahas lebih jauh, bagaimana review Anda Pak Peter terkait dengan kondisi ketenaga kerjaan di Indonesia saat ini? Ya, permasalahan ketenaga kerjaan itu sangat terkait dengan apa yang selama ini kita sebut sebagai bonus demografi. Ya, Indonesia ini kan mengalami bonus demografi yang puncaknya itu paling lambat akan kita rasakan tahun 2030. Ya. Di balik kata-kata bonus demografi itu sebenarnya ada tantangan besar, yaitu kita harus menyediakan lapangan kerja yang cukup, ya, agar supaya mereka yang menjadi bonus demografi itu tidak menjadi bencana demografi. Ya. Besarnya jumlah angkatan kerja kita itu bisa kita akomodasi dengan menciptakan lapangan kerja sehingga pada waktunya mereka benar-benar menjadi bukan menjadi beban tetapi menjadi support bagi perekonomian kita. Nah, itulah yang kita sebut bonus demografi. Nah, saat ini kita masih mengalami kondisi di mana jumlah
yang tambahan angkatan kerja kita sebagai wujud dari bonus demografi itu belum bisa sepenuhnya kita serap. Setiap tahun kita mengalami pertambahan angkatan kerja di kisaran 3 sampai 4 juta jiwa, sementara kita mampu menyediakan lapangan kerja hanya di kisaran 1 sampai 1,5 juta jiwa. Jadi masih sangat besar ya mereka yang tidak tertampung di lapangan kerja formal, sehingga inilah yang kemudian diserap oleh sektor informal. Jadi tantangan kita masih sangat besar ya, persoalan-persoalan di tenaga kerjaan ini masih sangat besar. Baik, dan salah satu program unggulan pemerintah untuk mengatasi tadi permasalahan ketenaga kerjaan di Indonesia adalah Kartu Prakerja, dan cukup sumringah juga saat ini pemerintah dengan keberhasilan yang sudah diklaim tadi begitu. Anda melihat bagaimana dengan perpanjangan lagi nih program Kartu Prakerja di tahun berikutnya? Ya, saya kira kita harus ikut menyambut baik ya. Menurut saya Kartu Prakerja adalah salah satu program pemerintah yang sejak desainnya itu sudah dilakukan dengan baik dan eksekusinya juga baik ya. Karena kita tahu ini adalah salah satu program yang sudah dilaksanakan dengan penerapan teknologi digital ya, sehingga meningkatkan transparansi, efisiensi, efektivitasnya. Jadi terlepas dari mungkin tantangan tadi ya, Kartu Prakerja ini menurut saya adalah upaya pemerintah yang cukup mendukung ya, bagaimana kita meningkatkan kualitas dari SDM kita, sehingga permasalahan ketenaga kerjaan yang sudah saya sampaikan tadi itu bisa kita secara bertahap bisa kita selesaikan. Dan kita tahu pemerintah mengalokasikan dana cukup besar ini, 4,8 triliun rupiah untuk program Kartu Prakerja dengan menyasar sekitar 1,14 juta peserta nih di tahun 2024. Tapi dari sisi APBN sendiri bagaimana? Apakah masih mencukupi begitu? Ya, 4,8 triliun itu untuk persoalan tenaga kerjaan yang begitu besar, yang begitu masif, menurut saya kurang, Mas. Masih kurang, ya, sehingga makanya masih sangat kurang. Makanya kalau kita lihat dari capaian, memang sudah angkanya sudah sangat besar ya, yang dicapai Kartu Prakerja. Tetapi kan seperti disampaikan juga oleh Mbak Deni ya, adalah manajer dari Kartu Prakerja. Jumlah yang mendaftar dengan yang sudah diakomodasi, sudah diterima di dalam Kartu Prakerja ini kan masih sangat kecil ya, rasio yang diterima ya. Mereka yang membutuhkan itu masih jauh lebih besar, sehingga sebenarnya memang pemerintah harus memikirkan bagaimana mensinergikan Kartu Prakerja ini dengan program-program pelatihan yang ada yang di kementerian-kementerian lain ya, agar supaya permasalahan anggaran ini bisa kita kurangi ya, bisa kita selesaikan dengan lebih baik ya, dengan adanya sinergi antara Kartu Prakerja dengan program-program lain yang ada di kementerian ya. Karena sekali lagi kita butuhkan anggaran yang jauh lebih besar, dan mumpung kita punya program Kartu Prakerja yang menurut saya yang sudah jauh lebih baik, karena dengan Kartu Prakerja ini semua permasalahan transparansi dan sebagainya itu bisa kita selesaikan, bisa kita penuhi ya. Karena di Kartu Prakerja ini kan kalau kita bisa merujuk kepada sistem yang sudah dikembangkan di Kartu Prakerja itu kan tidak memungkinkan tanda kutip ya, bisa mengurangi kemungkinan-kemungkinan penyalahgunaan ya. Yang banyak proyek-proyek fiktif itu kan pelatihan fiktif itu di Kartu Prakerja ini, kalau dari yang saya pelajari dari sistem yang ada itu tidak memungkinkan, Mas. Nah ini kan menurut saya jauh lebih baik dibandingkan program-program pelatihan yang ada di kementerian lain ya, sehingga dengan sinergi saya kira itu bisa kita bisa mengoptimalkan anggaran yang tersedia. Baik, tapi apakah selama ini sebenarnya paralel program-program pelatihan baik yang dari Kartu Prakerja maupun yang dimiliki oleh kementerian ataupun BUMN pemerintah begitu, sehingga pada saat titik yang sama sudah ada beberapa masyarakat calon pekerja begitu yang sudah mendapatkan pelatihan. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya, Pak Peter. Kita akan jeda dulu sebentar ya, dan pemirsa tetaplah bersama kami.
Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Pemirsa, berikut ini kami sampaikan sejumlah data untuk Anda terkait dengan program Kartu Prakerja. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, kita lihat di tahun 2024 ini anggaran dari program Kartu Prakerja mencapai 4,8 triliun rupiah. Ini juga mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun lalu yang tercatat 4,37 triliun rupiah. Meskipun tadi Pak Peter Abdullah sudah menyebutkan bahwa anggaran ini masih terlalu sedikit begitu untuk bisa meningkatkan kemampuan masyarakat lagi dalam memiliki skill keahlian yang dibutuhkan oleh dunia kerja sendiri. Kemudian kita lihat peserta program Kartu Prakerja. Ini sudah berlangsung sejak tahun 2020, ada 17,5 juta orang. Kemudian di tahun 2024 ini diharapkan ada pertumbuhan sekitar 1,2 juta orang sehingga target tahun 2024 total 19 juta orang yang bisa memanfaatkan atau menjadi peserta program Kartu Prakerja. Dan berikutnya kita lihat program Kartu Prakerja untuk nilai manfaatnya ada sekitar 4,2 juta per orang. Beasiswa pelatihan 3,5 juta, kemudian insentif untuk menyelesaikan pelatihan ada Rp600.000, insentif menyelesaikan 2 kali pengisian survei Rp100.000. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Peter Abdullah, Direktur Eksekutif Segara Research Institute. Pak Peter, kalau kita lihat dengan beberapa data tadi yang sudah kita sampaikan, ini menarik. Perlu ada sinergi ya antara pelatihan yang dimiliki oleh kementerian ataupun lembaga negara lainnya BUMN yang mungkin sudah berlangsung sejak bertahun-tahun yang lalu dengan program Kartu Prakerja. Nah, apakah selama ini berjalan paralel atau seperti apa sih mekanismenya begitu kalau Anda melihat ini Pak Peter, silakan. Ya begini, kebutuhan pendidikan itu memang tidak berhenti ya. Jadi sangat wajar kalau dan kebutuhan pendidikan itu banyak ragamnya ya, nggak mungkin kita memenuhi hanya di satu program. Okay. Ya, oleh karena itu wajar kalau kemudian program-program yang ada itu berjalan secara paralel ya, karena tidak mungkin satu program bisa melayani semua ya. Nah, jadi selama ini memang paralel, Mas Bas ya. Okay. Jadi ada program di program di Kementerian Perindustrian, ada program di Kementerian Tenaga Kerja dan sebagainya. Dan ini kemudian ada program Kartu Prakerja yang masing-masing itu memiliki kelebihannya sendiri ya, dan saya kira itu sudah berjalan dengan baik. Yang kita butuhkan adalah bagaimana mensinergikan program ini agar supaya manfaatnya menjadi jauh lebih baik ya. Kan kalau sinergi itu kan katanya kan 1+1 enggak 2 ya, 1+1 itu lebih banyak lagi. Okay. Dan itulah yang kita harapkan Kartu Prakerja ditambah dengan satu program yang lain yang ada di kementerian itu akan menghasilkan dampaknya akan jauh lebih besar, terutama manfaat yang akan dirasakan oleh para pekerja kita. Baik, dari program pelatihan yang diberikan baik secara online kemudian disinergikan dengan pelatihan yang dimiliki oleh kementerian, kan biasanya mereka offline begitu ya, bisa langsung praktek. Nah, ini kebutuhan 1,2 juta orang target di tahun 2024. Meskipun yang sudah saat ini ada 850 ribuan begitu yang menjadi peserta. Menurut Anda masih mencukupi tidak sih lokasi-lokasi ataupun tempat-tempat pelatihan tadi kalau bilang ini disinergikan begitu Pak Peter? Program pendidikan ini kan tersebar ya. Yeah. Dan fasilitas, infrastruktur ya, pendukung, sarana pendukung untuk pelatihan itu tersebar banyak ya. Yang melakukan pelatihan itu ada di kementerian, pemerintah, ya, ada juga di swasta ya. Dan oleh karena itu kalau kita bicara tentang ketersediaan sarana pendukung ya, termasuk tempat-tempat pelatihan ya, tempat praktek ya, walaupun belum bisa dikatakan mencukupi, melebihi, karena angkatan kerja kita ini kan banyak ya Mas Pras ya. Angkatan kerja kita itu sekitar 140 juta ya. Dan perlu diingat bahwasanya pelatihan ini ya, khususnya Kartu Prakerja itu bukan pelatihan untuk orang yang belum bekerja semata ya. Jadi pelatihan yang diberikan kepada para pekerja itu diberikan selama hidup ya. Okay. Jadi mereka itu sebelum bekerja ya kita kasih pelatihan, setelah bekerja mereka juga masih butuh pelatihan ya. Jadi bahkan kalau kita di perusahaan-perusahaan kan sering juga melihat ada kursus-kursus untuk mereka yang akan pensiun
Ya, Oke. artinya ya, pelatihan itu sepanjang hidup, ya, ya karena memang belajar itu kan sepanjang hidup. Nah, oleh karena itu kalau jumlah pekerja kita itu ada di sekitaran 140 juta jiwa, berarti yang harus kita sediakan kan pelatihan untuk ya sekitar 140 juta jiwa, bukan hanya sekitar tambahannya tadi 1 juta Iya. setahun. Oke. Ya, Oke. ya terlalu makanya saya sebutkan jumlah anggarannya terlalu sedikit, jumlah programnya terlalu sedikit, jumlah tempat pelatihannya juga akan sangat sulit untuk kita mengejar untuk mengatakannya cukup. Ya, Oke. tetapi yang sekarang ini kan kita bicara tentang bagaimana kita mengoptimalkan apa yang ada, ya itu tadi swasta punya, pemerintah punya, kartu Oke. prakerja punya, ya. Inilah yang akan kita coba kombinasikan, kita kawinkan agar supaya kartu prakerja yang sudah berjalan dengan sangat baik ini bisa menjadi lebih baik lagi, ya karena dia tersinergikan dengan program-program yang ada di kementerian lain. Baik, Pak Peter, berarti kalau memang ada upaya-upaya penambahan lagi balai-balai latihan kerja, kemudian tadi programnya juga harus ditambahkan, berarti ada anggaran dana APBN yang lebih besar lagi nih akan dikeluarkan begitu. Dan Anda melihat apakah solusi mungkin yang bisa digunakan kita mengoptimalkan lagi kurikulum pembelajaran kita begitu dari masa-masa mungkin dari SMP kemudian SMA begitu di kita berikan skill-skill yang memang berhubungan erat begitu dengan kebutuhan dunia kerja sehingga nanti mungkin implementasi pelaksananya pada saat mereka kuliah apabila mereka melanjutkan sampai perguruan tinggi, Pak Peter. Ya ini sinergi itu antara program-program pelatihan, yang kartu prakerja dan kementerian dan Oke. sebagainya. Juga perlu yang kita dukung juga adalah sinergi dengan pengguna, ya sehingga pendidikan, ya termasuk pelatihan yang kita kembangkan baik itu di kartu prakerja dengan di balai-balai Oke. itu sesuai dengan kebutuhannya industri, ya permintaannya. Ya, makanya selalu disebutkan bahwasanya perlu kita komunikasi, koordinasi antara kedua pihak itu, ya. Oke. Dan hasil yang juga selama ini ya, menunjukkan bahwasanya permasalahan yang menyebabkan kalau kita lihat dari angka pengangguran kita kan justru angka pengangguran tertinggi itu kan ada di lulusan SMK, ya, Oke. lulusan perguruan tinggi. Ya, kenapa? Karena memang ini kita belum mengawinkan, belum mensinergikan antara supply dan demand, ya Oke. mengkomunikasikan itu bagaimana agar supaya hasil lulusan dari SMK kita itu benar-benar bisa diterima oleh industri ya sesuai sehingga daya serap mereka juga menjadi lebih tinggi dan ini akan sangat bagus kalau kemudian kita bicara tentang sinergi program-program pelatihan termasuk juga program kartu prakerja tadi sehingga semua gap bisa kita tutup ya. Betul. Tujuan meningkatkan kapasitas skill dari Ya. tenaga pekerja kita capai ya mereka benar-benar bisa kita kembangkan dan ini akan menjadi mendorong upaya kita untuk memanfaatkan bonus demografi yang sudah saya sampaikan di awal tadi. Baik, tapi kalau melihat dengan pola yang ada saat ini, apakah masih bisa terkejar kalau kita memang upaya untuk melakukan sinergi sementara kebutuhan tenaga lapangan pekerjaan lah kita lihat ini kan juga semakin tinggi. BPS kemarin mencatatkan ada masih jutaan masyarakat kita yang dalam posisi menganggur begitu nih, Pak Peter. Ya, nggak ada kata terlambat, Mas. Ya, terutama ya kalau dalam kondisi yang seperti sekarang ini lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Ya, Oke, justru setuju. akan buruk kalau kita tidak melaksanakannya, ya, tidak Ya. melakukan perbaikan-perbaikan. Dan utamanya lagi, makanya saya menyambut gembira sekali kalau kemudian pemerintah sudah mengatakan akan melanjutkan program kartu prakerja. Karena menurut saya program ini program yang sudah dirancang dan dieksekusi dengan sangat baik, Iya. sangat sayang. Kita harus memulai dari awal lagi, ya. Nah, justru kartu prakerja yang sudah baik ini akan jauh lebih baik kalau tinggal melanjutkan apa yang sudah ada itu kita lanjutkan, apa yang kurang kita sempurnakan. Itu yang sebaiknya kita lakukan dan hal itu akan bisa diwujudkan apabila tadi support yang komitmen dari pemerintah yang selama ini sudah sangat baik itu berlanjut juga pada pada periode yang berikutnya ini ya. Oke. Lalu kita Iya, iya.
tahu juga ya kenapa kartu prakerja sejauh ini begitu baik, berjalan begitu baik ya. Support dari pemerintah itu sangat bagus, sangat kuat ya. Dan yang kemudian yang berikutnya lagi adalah hubungan antara kementerian yang membawahi kartu prakerja dengan kartu prakerjanya itu sendiri sangat baik. Tidak ada campur tangan ya yang terlalu dalam yang kemudian menyebabkan permasalahan birokrasi itu menghambat perkembangan kartu prakerja. Hal yang ini juga kita harapkan bisa berlanjut juga pada periode yang akan datang. Di mana kalau periode yang lalu Bapak Menteri kita, kan kartu prakerja ada di Kemenko ya, ada di bawahnya Pak Airlangga. Pak Airlangga itu memberikan keleluasaan yang besar kepada kartu prakerja untuk berkembang tanpa ada intervensi-intervensi yang mengganggu. Nah, ini kita harapkan juga berlanjut pada periode yang akan datang sehingga kartu prakerja ini menjadi sebuah contoh bagaimana sebuah program itu dilaksanakan secara independen dan tetapi secara akuntabel. Ya, bertanggung jawab ya, bisa kita lihat dari angka-angka yang sudah disampaikan hasil dari survei terhadap kartu prakerja sangat baik. Oke, berarti memang masih banyak juga tantangan yang harus dipecahkan begitu. Tapi intinya adalah sinergi tadi seperti apa Peter tekankan begitu berulang-ulang begitu bahwa tadi sinergi antara kementerian, pihak-pihak yang memang berkaitan erat dengan kartu prakerja hingga hasilnya benar-benar bermanfaat nih bagi masyarakat yang memang membutuhkan terkait dengan tenaga kerja, kemudian bagaimana masyarakat bisa mendapatkan pelatihan begitu yang tepat dengan skill yang dibutuhkan dunia kerja sendiri. Pak Peter, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat Pak Peter. Sehat. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam program Market Review. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.